Selamat siang kepada Ibu Dewi selaku dosen pengajar kami. Di sini saya akan menjawab 4 soal UTS pada mata kuliah PSM. Tetapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Claudina Sebarani dari jurusan Destinasi Pariwisata. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Mengapa manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan? Manajemen sumber daya manusia merupakan pemanfaatan para individu untuk organisasi dalam pencapaian tujuannya. Dalam suatu organisasi atau perusahaan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai, sehingga diperlukan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan elemen paling penting agar perusahaan berjalan dengan baik. Untuk itu, diperlukan upaya pemberdayaan sumber daya manusia guna meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Dengan adanya MSDM sebagai salah satu aspek krusial perusahaan akan membantu menuju tujuan perusahaan. Dalam hal pendayagunaan, pengembangan, pemanfaatan individu, meningkatkan kontribusi produktif karyawan, dan terdapat beberapa fungsi MSDM bagi perusahaan, antara lain perencanaan sumber daya manusia, pengembangan dan evaluasi, sebagai kompensasi dan proteksi, serta audit MSDM. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana sikap kerja dapat mempengaruhi keberhasilan tujuan organisasi? Sikap kerja memiliki hubungan yang berkesinambungan dengan sikap pegawai. Sikap ini memiliki pengaruh terhadap hubungan kerja yang akhirnya berpengaruh terhadap kinerja atau kepuasan pelanggan. Misalnya, jika seorang karyawan memiliki sikap yang kurang jujur dan tidak bisa bekerja sama sebagai tim, maka akan ada kendala atau masalah yang timbul, sehingga tujuan tidak tercapai secara maksimal. Tetapi, jika karyawan memiliki keterampilan interpersonal, sikap yang positif, terbuka, memiliki semangat tim yang baik, menghargai rekan kerja, memiliki keseimbangan kesadaran terhadap kesehatan, dan yang paling penting adalah kejujuran, pastinya dapat menghasilkan persepsi karyawan sebagai tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan, dan tentunya mereka akan memberikan hasil kerja yang bernilai penting. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan 5 jenis emosi dan ekspresi emosi dalam budaya bekerja. Pengekspresian emosi yang sesungguhnya tidak dirasakan oleh seseorang seringkali dilakukan oleh tuntutan pekerjaan. Misalnya, kita mengatur emosi kita ketika bertemu dengan orang lain. Pada saat kita melayani tamu untuk welcome drink atau coffee break pada saat pertemuan meeting, atau saat ada wisatawan yang membuat kita marah, tetapi kita harus mengendalikan amarah kita. Budaya bekerja kita dapat membantu kita mengurangi perasaan tak terkendali pada saat tertentu. Ada beberapa emosi dan ekspresi dalam budaya bekerja, antara lain, yang pertama, happy. Rasa bahagia bisa muncul saat kita melakukan hal yang baik, atau karena kita menyukai sesuatu hal, sehingga kita akan menunjukkan ekspresi wajah yang bahagia. Misalnya, ketika seorang tour guide mendapat pujian dari seorang wisatawan, tentu saja dalam hari itu dia akan bersemangat bekerja. Yang kedua adalah rasa takut. Rasa takut akan membuat wajah kita terlihat menegangkan. Mungkin ada yang terlihat pucat, bahkan hingga gemetaran. Hal ini terjadi karena sesuatu hal yang kita tidak bisa duga, atau kejadian yang tidak kita inginkan. Misalnya, saat kita sedang bekerja pada suatu destinasi seperti Chong Afi, lalu sebagian besar wisatawan yang berkunjung adalah Wisman, kita mungkin akan merasa takut jika harus berbicara dengan mereka. Bahkan terkadang saat berbicara dengan orang asing, kita tidak tahu apa yang ada di pikiran kita, sehingga kita akan menunjukkan ekspresi yang ketakutan atau mungkin akan terlihat pucat. Sifat yang ketiga adalah sadness atau sedih. Saat kita merasa sedih, ekspresi wajah kita akan terlihat lesu. Contohnya,
kita bisa mengingat pada masa pandemi ini, banyak hal yang berpengaruh besar pada sekelompok pekerja pariwisata, misalnya pengrajin, bahkan masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata lainnya. Ekspresi ini akan muncul ketika hal yang buruk terjadi, mengingat pandemi saat ini berpengaruh besar pada dunia pariwisata. Sifat yang keempat adalah marah. Saat terjadi sesuatu yang membuat kita marah, ekspresi kita akan terlihat jelas, mungkin dengan mengerutkan alis atau menajamkan pandangan kita. Misalnya, saat kita ingin melaksanakan perjalanan dan sebelumnya kita telah berbagi tugas kepada masing-masing anggota pekerja. Namun, salah satu pekerja tidak mempersiapkan sama sekali tugasnya, sehingga perjalanan tidak menyenangkan atau bahkan dibatalkan. Padahal, rekan kerja lainnya sudah bersusah payah menyiapkan segalanya. Itulah pentingnya sikap kerja di jawaban nomor 2 tadi. Sifat yang kelima adalah disgusting. Ini merupakan rasa muak terhadap sesuatu sehingga menimbulkan ekspresi penolakan yang mengacu pada menjijikkan. Dan dalam bekerja mungkin kita akan bertemu dengan pelanggan yang terlalu banyak berbicara sehingga muncul ekspresi ini. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana motivasi bekerja dapat memaksimalkan produktivitas? Motivasi adalah proses dimulainya dengan defisiensi fisiologis atau psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditujukan untuk tujuan atau intensif. Saat kita memiliki motivasi, misalnya, saya ingin membuat proyek baru dalam pengembangan destinasi ini untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Sekian jawaban dari 4 soal PSM. Semoga jawaban saya bisa menjawab 4 pertanyaan tadi dengan baik dan benar. Terima kasih.